Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Nia Aryani Putri selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Teknik Pangan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang sudah kami kerjakan. Adapun tema dari presentasi kelompok kami adalah rancangan proses pengolahan keripik singkong. Berikut ini merupakan anggota dari kelompok 1, diantaranya adalah Ahmad Irfan dengan NIM 4444210049, Azahra Wibi Kusuma dengan NIM 4444210058, Hauranada Mutmainah dengan NIM 4444210030, Hilma Khairunisa dengan NIM 4444210029, Husnul Fatimah dengan NIM 4444210012, dan Tati Kartika 4444210006. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang keripik singkong. Pasti teman-teman di sini sudah pada tahu kan apa itu keripik singkong? Iya benar, keripik singkong itu merupakan makanan olahan yang sengaja dikeringkan untuk merubah teksturnya menjadi sangat garing. Karena teksturnya yang garing, rasanya yang unik dan renyah, keripik singkong sangat mudah diminati di seluruh kalangan, baik dari anak-anak maupun dewasa. Teman-teman pernah bayangin nggak kalau makan umbi singkong tanpa diolah menjadi keripik singkong? Pasti kesel kan? Karena bentuknya yang besar dan rasanya yang alot kalau dikunyah. Nah, tapi teman-teman harus tahu nih, proses pengolahan umbi singkong menjadi keripik singkong terdapat beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pengupasan kulit singkong. Selanjutnya, dilakukan pengecilan ukuran singkong. Setelah dikecilkan, karena emang umbi singkong dicabut dalam tanah dan banyak mikroorganisme juga terdapat dalam tanah, dilakukan perendaman dan pencucian yang bertujuan untuk meminimalisir mikroorganisme yang bersifat patogen yang terdapat pada singkong. Selanjutnya, setelah dilakukan pencucian, ubi singkong langsung dikukus. Jangan digoreng terlebih dahulu ya teman-teman, dikukus dulu, yaitu dengan api dan uap air, lalu wadah singkong ditutup dengan rapat. Setelah pengukusan, dikeluarkan di suhu ruang dan dibiarkan agar suhu singkong tidak terlalu tinggi. Setelah didinginkan beberapa saat, baru dilakukan penjemuran. Guna penjemuran pada proses pembuatan keripik singkong yaitu untuk mengeluarkan uap air yang terkandung di dalam singkong. Uap air tersebut berasal dari proses pengukusan. Selanjutnya, setelah singkong direbus, keripik singkong supaya memiliki tekstur yang renyah dan garing, keripik singkong digoreng. Setelah digoreng, akan melakukan pengirisan untuk memperkecil dan memperamping, lalu keripik singkong siap untuk dinikmati. Nah, setelah menjadi keripik singkong, baru kita bisa mengkonsumsinya dengan rasa yang enak, renyah, garing, tanpa harus keselak lagi teman-teman. Nah, selanjutnya pengolahan keripik singkong akan melalui proses pembumbuan. Pasti teman-teman di sini sudah sering menemukan kan di minimarket, yaitu keripik singkong rasa rumput laut, jeruk nipis, cabai hijau. Nah, pada proses pembumbuan ini bumbu-bumbu tersebut dimasukkan kepada keripik singkong untuk menambah daya tarik pada konsumen. Selanjutnya, keripik singkong akan didinginkan dan dilakukanlah proses pengemasan yang semenarik mungkin. Nah, keripik singkong yang biasa teman-teman makan atau yang biasa teman-teman beli di minimarket itu sudah mengalami proses panjang hingga pengemasan. Nah, selanjutnya ada penjelasan mengenai diagram alir pada produk pembuatan keripik singkong nih teman-teman. Pada diagram alir ini berisi tentang apa saja bahan yang masuk dan bahan yang keluar. Contohnya, pada proses pengupasan bahan yang masuk yaitu singkong dan bahan yang keluar adalah kulit singkong. Pada proses pengecilan ukuran, tebal chip maksimal 0,55 mm. Pada proses perendaman selama 12-24 jam, bahan yang masuk adalah air dan bahan yang keluar adalah air sisa rendaman. Selanjutnya pada proses pencucian, bahan yang masuk adalah air dan bahan yang keluar adalah air sisa cucian.
Pada proses pengukusan, bahan yang masuk adalah air dan bahan yang keluar adalah uap air serta air sisa kukusan. Selanjutnya dilakukan pendinginan dan penjemuran selama 3-4 hari. Pada proses penjemuran ini, bahan yang keluar adalah uap air karena jumlah air dalam singkong tersebut menguap. Pada proses selanjutnya adalah penggorengan. Menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar dan minyak goreng menghasilkan bahan yang keluar atau limbah, yaitu emisi minyak. Pada proses selanjutnya yaitu penirisan, menghasilkan limbah minyak jelantah. Setelah dihasilkan keripik singkong yang telah digoreng, selanjutnya dibumbui, didinginkan dan dikemas. Setelah itu keripik singkong siap untuk diedarkan. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah penjelasan mengenai kondisi-kondisi proses pada pembuatan keripik singkong. Pada proses yang pertama yaitu penerimaan bahan baku. Biasanya kondisi ini diawali dengan produsen yang membeli singkong dari petani atau kelompok tani. Selanjutnya, singkong yang memiliki kualitas baik dipilih dan dipisahkan. Hal ini bertujuan agar kita dapat menentukan berapa banyak jumlah singkong yang bisa diproduksi dan kita tetap memiliki kualitas keripik singkong yang baik. Selanjutnya, dilakukan pengupasan kulit. Pengupasan kulit dilakukan secara manual, yaitu menggunakan pisau oleh para pekerja. Pada tahapan ini juga dilakukan pensortiran bagian-bagian singkong yang tidak bisa dimakan untuk dibuang. Nah, setelah singkong dikupas, dilakukan pengecilan ukuran atau pemotongan. Pengecilan ukuran ini dapat digunakan menggunakan slicer. Slicer ini merupakan alat bantu untuk memotong agar ketebalan chips bisa mencapai 1-1,5 mm. Nah, ketebalan chip ini akan mempengaruhi mutunya karena proses pengeringan akan lebih lama dan sulit jika terlalu tebal. Setelah itu, ada perendaman. Perendaman ini dilakukan menggunakan air garam. Tujuan dari perendaman ini adalah untuk mencuci skum atau protein dari singkong yang dapat menyebabkan warna singkong menjadi coklat ketika proses pengeringan. Dan selain itu untuk menghentikan pertumbuhan lebih lanjut dari mikroba. Nah, setelah singkong yang sudah dipotong tadi direndam, dilakukan pencucian. Pencucian ini menggunakan air bersih, dilakukan manual oleh bantuan pekerja. Nah, tujuannya untuk menghilangkan bekas-bekas kotoran dan sisa-sisa perendaman ataupun lendir pada permukaan singkong. Selain itu, agar singkong rasanya tidak terlalu asin. Kondisi-kondisi proses selanjutnya adalah pengukusan dan penjemuran. Pengukusan merupakan tahapan proses yang harus dilalui dalam pembuatan keripik singkong. Tahapan ini dilakukan selama 15 menit untuk 10 kg singkong iris. Hal ini dilakukan untuk mematangkan singkong. Selain itu, tahapan ini juga akan mempengaruhi tingkat kerenyahan dari produk keripik singkong yang sudah jadi. Setelah dilakukan pengukusan, tahapan selanjutnya adalah penjemuran. Pada tahap ini, dilakukan pengeringan terhadap singkong iris yang telah dikukus menggunakan sinar matahari secara langsung. Selanjutnya adalah penggorengan. Singkong iris yang sudah dikukus dan dijemur selanjutnya digoreng. Suhu dari minyak goreng yang akan digunakan akan menjadi penentu hasil akhir dari keripik singkong. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, diperlukan minyak goreng dengan suhu yang sangat tinggi. Selanjutnya, analisis kesetimbangan massa. Analisa kesetimbangan massa dilakukan untuk mengetahui jumlah bahan yang masuk atau input, bahan akhir yang dihasilkan atau output, dan bahan yang hilang saat proses produksi. Berikut ini merupakan diagram neraca massa proses pengolahan ubi kayu menjadi keripik singkong. Tahapan yang pertama yaitu pengupasan. Pada tahapan ini, bahan yang masuk atau inputnya yaitu singkong utuh sebanyak 200 kg yang akan dikupas sehingga menghasilkan output berupa singkong kupas sebanyak 160 kg. Pada proses ini terjadi pengurangan massa karena bahan yang hilang, yaitu kulit singkong 20% atau setara dengan 40 kg. Tahapan selanjutnya yaitu pengecilan ukuran.
Input dari proses ini berupa singkong kupas 160 kg, dikecilkan ukurannya menghasilkan output berupa chips singkong sebanyak 156,8 kg. Bahan yang tertinggal sebanyak 2% atau setara dengan 3,2 kg. Tahapan selanjutnya yaitu perendaman. Input pada perendaman ini yaitu chips singkong sebanyak 156,8 kg direndam di dalam air 200 kg menghasilkan output berupa chips rendam sebanyak 160,8 kg. Dalam proses ini terdapat peningkatan massa akibat dari limbah cair sebanyak 44 kg. Selanjutnya tahapan pencucian. Bahan yang masuk atau input pada tahapan ini yaitu chips rendam 160 kg dicuci menggunakan air 200 kg menghasilkan output berupa chips bersih sebanyak 165,4 kg. Sama seperti sebelumnya, pada tahapan ini terjadi peningkatan massa karena akumulasi dari limbah cair sebanyak 50 kg. Tahapan selanjutnya yaitu pengukusan. Input dari pengukusan ini yaitu chips bersih sebanyak 165,4 kg dikukus dengan air 100 kg menghasilkan output berupa chips kukus sebanyak 170,4 kg. Sedangkan bahan yang hilang berupa uap air 60 kg. Selanjutnya tahapan penjemuran. Bahan yang masuk atau input yaitu chips kukus 170,4 kg dijemur menghasilkan output berupa chips kering sebanyak 119,28 kg. Pengurangan jumlah tersebut karena adanya bahan yang hilang berupa uap air 30% atau setara dengan 51,12 kg. Tahap selanjutnya yaitu tahap penggorengan. Bahan yang masuk atau input pada tahap ini yaitu chips kering sebanyak 119,28 kg digoreng dengan minyak sebanyak 1 kg menghasilkan output berupa keripik singkong sebanyak 101,3 kg. Tahapan yang terakhir yaitu tahap penirisan. Bahan yang masuk atau input berupa keripik singkong sebanyak 101,3 kg ditiriskan dan menghasilkan output berupa keripik singkong sebanyak 100 kg. Pengurangan tersebut terjadi karena terdapat bahan yang hilang yaitu minyak jelantah sebanyak 0,3 kg. Dari materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan keripik singkong merupakan pangan olahan yang sangat diminati. Dalam pengolahan keripik singkong terdapat proses pengupasan, pengecilan ukuran, perendaman, pencucian, pengukusan, pendinginan, dan penjemuran. Pada pengolahan ubi kayu menjadi keripik singkong dihasilkan 100 kg keripik singkong dari 200 kg ubi kayu.